Hai semuanya, selamat siang dan selamat datang di seminar saya yang pastinya akan membahas topik yang sangat insightful, apalagi untuk Gen Z, khususnya Gen Z yang ingin membangun brand atau bisnisnya. Di seminar kali ini kita akan membahas bagaimana sih media sosial itu membantu brand untuk menciptakan citra yang baik dan positif di depan halayak publik. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Naila. Saya akan memandu acara dari awal hingga akhir. Nah, bisa dilihat kondisi di ruangan ini, semuanya itu udah siap. MC dan moderator itu udah siap untuk memandu acara dari awal hingga akhir. Lalu juga ada narasumber yang super kece yang sudah menyiapkan materi presentasi tentang digital marketing. Lalu tidak lupa juga gesternya juga sudah datang ke sini loh untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi dia di dunia digital marketing. Jadi, friends, jangan kemana-mana ya, stay tune terus dari awal acara hingga akhir. Karena isi seminar ini tuh insightful banget dan kalian akan mendapatkan materi-materi yang nantinya akan bermanfaat di masa depan. Jadi, stay tune, bye-bye! Oke, selamat siang semuanya. Mana nih suaranya, masih semangat gak sih ini? Semangat banget di siang ini. Coba sekali lagi, mana semangatnya buat siang hari ini? Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini. Dimana sebelumnya perkenalan dulu gak sih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Jidan. Di sini saya berdiri sebagai MC yang akan menemani teman-teman dari awal hingga akhir acara nih teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih kira-kira hari ini tuh kita bakal ngebahas apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin mau angkat tangan, mau ngomong di sini? Gak tahu Pak. Nih, kelihatan nih di sini nih. Apa tuh, Bel? Sosial media. Bener banget, karena emang udah ada sih di sini ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas terkait sosial media, di mana bagaimana media sosial membantu brand membangun citra yang kuat dan dipercaya publik. Nah, ini kita bakal ngasih materi yang benar-benar daging nih buat teman-teman yang mungkin mau mulai bisnis ataupun teman-teman yang nantinya akan kerja di sebuah brand gitu. Buat gimana caranya brand ini citranya lebih kuat gitu di media sosial. Nah, namun sebelum kita mulai ke acara intinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan teknis acara dari awal hingga akhir agar acara bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama acara berlangsung, para peserta diharapkan untuk menjaga ketenangan ruangan. Mohon untuk menonaktifkan handphonenya atau menyalakan mode silent pada perangkat masing-masing demi kenyamanan bersama. Untuk selanjutnya, sesi seminar akan dibagi menjadi 3 bagian, di mana penyampaian materi oleh narasumber atau pembicara internal dilanjut oleh ice breaking, dan selanjutnya ada Q&A bersama gestar kita yang tentunya keren banget di sini. Nah, untuk yang terakhir, kami mengimbau para peserta untuk tetap berada di tempat hingga seluruh rangkaian selesai. Nah, mungkin untuk selanjutnya agar kita cepet-cepet nih masuk ke materi yang benar-benar ngasih daging banget nih buat kita semua dan ilmu baru buat kita, saya akan serahkan selanjutnya kepada moderator, kepada Kayla, dipersilakan. Boleh tepuk tangannya untuk kalian sebagai moderator. Oke, terima kasih semuanya telah datang di acara mini seminar kita kali ini. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Siang. Nah, perkenalkan, nama saya Kayla Aurelia Chandrawinata selaku moderator acara hari ini. Nah, kalian tahu nggak sih sekarang itu kita mau bahas apa aja? Ada yang tahu nggak nih? Boleh dong kalau yang tahu angkat tangan kalian. Oke, karena belum banyak yang tahu dan pas banget. Di sini kita akan kedatangan 3 narasumber kita. Yang pertama narasumber internal kita dan juga ada gestar kita yang benar-benar kita tunggu dari tadi. Nah, di sini kita langsung panggil aja nih narasumber pertama kita, yaitu Sena Jamila yang akan membahas materi tentang bagaimana media sosial membantu brand membangun citra yang kuat dan dapat dipercaya publik. Nah, kepada Sena Jamila kita persilakan ke atas panggung. Oke, boleh di next.
Boleh di next lagi? Nah, sebelum mulai nih teman-teman, aku mau nanya, pasti kalian gak asing lagi sama yang namanya media sosial, betul gak? Betul! Betul gak sih? Apalagi Gen Z ya, yang apa-apa tuh kemana-mana bawa HP. Siapa yang kesini tidur tuh harus scrolling TikTok? Aal apalagi ya, scrolling banget orangnya. Nah, jadi aku akan membahas bagaimana sih media sosial itu dapat membantu brand membangun citra yang kuat dan dapat dipercaya oleh publik. Nah, seperti yang kalian tahu tadi, media sosial adalah alat yang sangat penting bagi brand untuk menciptakan citra mereka dan juga mendapatkan kepercayaan oleh publik. Boleh di next? Nah, di sini teman-teman, media sosial itu berperan sebagai pembantu dari membangun identitas brand dengan konsisten. Di mana media sosial itu bisa menunjukkan siapa diri brand kepada khalayak luas melalui konten yang diposting. Pasti di sini juga teman-teman sering memposting konten di media sosialnya, betul apa enggak? Betul. Berarti di sini teman-teman juga ada yang konten kreator ya? Ada enggak? Ada. Contohnya Al ya, Al konten kreator di sini. Nah, begitu juga dengan brand. Brand di sini menunjukkan siapa diri mereka melalui konten yang posting seperti gambar, video ataupun cuplikan yang kecil seperti kayak video pendek ataupun kayak cuman foto-foto biasa, itu bisa menunjukkan siapa diri mereka melewati postingan dari berbagai platform. Nah, contohnya di sini ada brand Rode, di mana Rode ini mempunyai kesan yang minimalis dan juga clean look di mata masyarakat. Mengapa? Karena mereka konsisten dengan apa yang mereka posting di sosial media mereka. Contohnya seperti postingan ini, dengan melihatnya juga kita bisa lihat ya, kalau misalkan mereka tuh mempunyai clean look dan juga minimalis di setiap postingan mereka. Contohnya di sini Rode hanya menampilkan produknya. Jadi apa sih manfaatnya dengan memposting dengan konsisten di platform media kita? Dengan begitu memudahkan audiens untuk mengenali brand tersebut. Jadi audiens tuh mudah mengingat brand kita. Jadi tidak hanya yang kayak misalkan hari ini postingnya minimalis terus besok JJ, itu kan gak nyambung ya. Apalagi kayak besok jedak-jeduk, ininya kayak estetik. Jadi gak sinkron gitu dengan apa yang kayak kita tuju. Jadi kelihatannya kayak gak punya visi misi gitu. Nah, selanjutnya, sebentar ya. Media sosial juga bisa membantu brand untuk berinteraksi dengan khalayak luas. Contohnya kita memanfaatkan media sosial untuk berbicara secara real time dengan orang di berbeda negara. Secara real time dengan bantuan media sosial. Nah, contohnya gini teman-teman. Sekarang kan brand-brand sudah memposting diri mereka melalui TikTok ya utamanya. Ini adalah ada contoh dari Rode Skin lagi, bahwa mereka tuh sering komen di platform konten-konten fans mereka. Contohnya kayak thanks for coming. Nah, walaupun cuman komen seperti makasih ya udah datang ke booth kita, tapi apa yang fans rasakan tuh sungguh luar biasa gitu. Menarik kedekatan antara brand dengan customer, di mana hal itu menjadikan brand tuh dilihat sebagai bahwa mereka tuh mendengarkan fans-fans mereka dan juga mendengarkan penggemar mereka, dan itu bisa mendekatkan kedekatan mereka. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pengaruh konten dan interaksi terhadap pembentukan persepsi brand. Di mana konten dan interaksi itu sangat penting nih teman-teman untuk orang itu mempersepsikan, memandang sebuah brand. Next. Boleh di next? Nah, konten yang menarik dan relevan, di mana sebuah brand harus memiliki konten yang relevan yang sejalan dengan apa yang dia ciptakan. Contohnya nih, kalau misalkan di sini ada Huda Beauty, udah jelas-jelas kan namanya tuh beauty nih. Berarti dia tentang kosmetik dong.
Nah, kontennya itu harus selaras. Maksudnya kayak gimana? Berarti konten yang dia posting adalah tentang beauty tips, beauty tutorial gitu. Jadi harus selaras dengan apa yang mereka jalankan. Kalau misalkan brandnya baju, terus tapi meng-spill kontennya tentang rumah tangga artis itu kan nggak relevan dengan apa yang dijalankan oleh brandnya ya. Nah, ini adalah mengapa kita tuh harus relevan dengan apa yang kita jalankan gitu teman-teman. Boleh di next. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Kolaborasi dengan influencer ya. Kita memilih influencer yang tepat untuk brand kita sehingga mereka tuh bisa menaungi brand kita. Kelebihannya apa? Kita juga bisa mendapatkan kepercayaan customer dengan cepat. Kalian di sini pasti ada yang misalkan beli atas rekomendasi influencer favorit kalian. Betul gak sih? Betul. Kayak contohnya kayak, kakak, spill dong skincare-nya kakak. Boleh kayak gitu kan? Yeah. Kalian kadang juga kalau misalkan influencer kalian nih ke-spill sama kontennya itu, pasti kalian kayak, ih apa nih yang dia beli nih? Pengen gue cari gitu kan? Nah, itu adalah mengapa pentingnya kolaborasi dengan influencer. Nah, tapi apa jadinya kalau misalkan brand itu salah memilih influencer untuk menaungi brand mereka? Ini ada contohnya. Kalian pasti udah tahu ya, familiar sama masalah ini. Kalau misalkan brand Rukas itu yang terkenal dengan elegansi mereka dan juga classy look, tapi brand Rukas ternyata tidak menganalisis ataupun tidak mencari tahu track record kalau misalkan terhadap influencer ini. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menuai hujatan dan juga kecaman dari fans-fans mereka. Kalau misalkan kayak baru kali ini Rukas salah milih orang. Nah, yang tadinya mereka royalty kepada brand, jadi tidak selaras gitu tadi, jadi tidak selera sama brandnya. Nah, di sini poin pentingnya adalah guys, kalian kalau misalkan nanti mempunyai brand ataupun ingin membangun brand, kalian itu harus memilih influencer dengan tepat. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sera Jamila telah membawakan materi pertama kita. Nah, benar banget nih, teman-teman di sini bisa belajar bahwa menjadi brand owner itu bukan sesuatu yang mudah. Itu merupakan challenge bagi diri kita masing-masing selaku brand owner dengan memilih influencer dan sebagainya. Kalau kita salah memilih influencer, banyak sebab dan akibat serta resiko yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya materi yang kedua ini akan disampaikan oleh Nika dan Lydia terkait peran konsistensi dan kredibilitas dalam membangun kepercayaan sebuah brand. Boleh tepuk tangannya kepada Nika dan Lydia untuk maju ke atas panggung. Halo teman-teman semuanya, dari tadi kita udah ngebahas nih tentang konsistensi. Sebenarnya apa sih pentingnya konsistensi dalam membangun kepercayaan kepada audiens? Jadi, audiens itu perlu yang namanya dipegang, ada pegangannya. Contohnya itu misalkan brand bisa stabil dan konsisten, audiens itu bisa melihat karakteristik dan juga identitas brand tersebut. Dalam teori brand equity, konsistensi itu adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan kepada sebuah audiens. Nah, di sini bukan berarti brand itu hanya menampilkan yang template saja atau nggak ada inovasinya. Tetapi di sini artinya ada benang merahnya di setiap konten. Misalkan di konten caption dengan visualnya itu harus selalu selaras. Jadi bukan berarti tidak berinovasi, melainkan harus disesuaikan. Seperti yang tadi dibilang, bukan hari ini posting estetik tapi besoknya JG. Jadi penonton itu bingung, sebenarnya ini brand arahnya kemana sih? Seperti itu teman-teman. Di sini, boleh di next. Di sini kita bisa melihat dari feeds Instagram Bakso Afu. Dari visual dan juga caption mereka sangat selaras dan juga sangat memperhatikan formatnya. Ada format tertentu dari visualnya, captionnya, selalu dengan yang sama. Boleh di next selanjutnya. Jadi konsistensi tanpa kredibilitas itu sama aja seperti hanya penampilannya aja.
ibaratnya itu orang yang suka ngomong janji palsu tapi nggak pernah ada bukti-buktinya. Nah, di sini kredibilitas menjadi hal yang paling penting dengan cara menunjukkan kejujuran brand. Banyak brand itu yang gagal bukan karena mereka kesalahannya mereka sendiri, tapi karena mereka tidak mau klarifikasi dan menunjukkan kredibilitasnya. Di sini kita bisa melihat contoh kredibilitas dari Bakso Afung. Mereka pernah terkena masalah, yaitu ada pengunjung atau customernya yang makan kerupuk babi di restoran Bakso Afung. Padahal Bakso Afung ini sudah bersertifikat halal. Jadi publik ini bertanya-tanya dong, kenapa bisa ada makanan non halal di restoran yang halal? Dan itu bikin publik menjadi sangat bingung. Tapi yang menarik di sini adalah reaksi dari Bakso Afung. Pihak mereka langsung turun tangan, langsung mengklarifikasi, bahkan sampai menghancurkan semua alat makannya agar tidak terkontaminasi dan menimbulkan kesalahpahaman yang lebih lanjut. Dari sini kita bisa melihat bahwa audiens itu ternyata melihat dari hal-hal yang kecil. Contohnya itu seperti apa yang brand omongin sama apa yang brand lakuin itu udah sesuai atau belum. Bisa di next. Kita boleh membuat konten yang udah estetik, visualnya udah keren, udah perfect, content writing-nya juga udah bagus. Tapi yang paling penting di sini adalah apakah audiens nangkepnya sama, apakah persepsi audiens itu sama terhadap brand kita. Disinilah pentingnya evaluasi. Evaluasi menjadi kunci bagi sebuah brand untuk menentukan apakah brand mereka layak untuk publik atau masih ada yang diperbaiki. Media sosial itu ibaratnya panggung hiburan yang sangat besar, ruang diskusi yang sangat besar di mana orang-orang bisa berkomentar atau bereaksi lewat DM, reaction, share maupun di stage. Nah, komentar itu kadang pedes banget, tapi salah satu komentar itu bisa menjadi hal atau evaluasi untuk brand tersebut. Contohnya bisa di next. Contohnya di sini adalah brand Taffy dengan blushnya atau brand makeup. Jadi blushnya itu sudah mempunyai formula yang oke, warnanya udah keren, udah cakep semuanya. Tapi yang bikin publik kurang dengan brand ini karena packagingnya itu sangat boros atau gampang bocor. Di sini banyak yang meng-spill atau memberikan komentar yang sama dengan pengalaman yang sama. Banyak orang bilang kayak, oh, aku juga beli brand itu, tapi ternyata bocor, padahal belum pernah dibawa kemana-mana, belum pernah dibawa traveling. Jadi di sini brand Taffy mendengarkan evaluasi dan juga akhirnya brand Taffy mengeluarkan packaging yang lebih kokoh, lebih aman dan lebih travel friendly. Dari sini kita bisa melihat bahwa feedback dari audiens itu bisa membuat brand kita menjadi lebih baik. Karena brand yang baik adalah brand yang mendengarkan customer-nya. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih kepada Nika Deklidia atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Nah, tadi kita sudah mendengar ya bahwa sebagai pemilik brand ataupun sebagai owner dari suatu brand, kita itu harus memikirkan tentang janji-janji yang kita sampaikan kepada para customer kita. Nah, kita juga jangan lupa untuk terus menerima masukan dari setiap customer-customer kita agar evaluasi tersebut nantinya akan menjadikan brand kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini kita akan senang-senangan bareng, yaitu ice breaking yang akan dipandu oleh MC, yaitu Jidan. Kepada Jidan, kami persilakan untuk masuk ke panggung. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ilna. Dan tadi ini pengisi-pengisinya keren-keren banget nih materinya. Pasti habis ini juga nih ada gestar yang bakal ngejelasin hal-hal yang lebih keren lagi pastinya. Nah, kita langsung masuk aja nih buat kita buat kita seneng-seneng dulu lah biar nggak materi-materi terus dari tadi. Kita langsung masuk ke ice breaking. Sebenarnya ice breakingnya gampang banget nih. Nih kayaknya harus ada musik nggak sih nih biar asik? Musiknya dari tadi kosong sekali ini. Nah, jadi hari ini saya akan membawakan satu buah ice breaking yang dimana ice breaking ini bernama temukan di mana titik ketiga. Ini sebenarnya mudah banget nih buat teman-teman di sini.
Nah, nanti kalau teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa angkat tangan atau maju ke depan ya. Ini agak gampang tapi harus pakai analisa nih. Kalau misalnya nggak ketemu, agak susah nih. Nah, jadi titik ketiga ini sebenarnya gini. Ini lihat di sini ada mic. Teman-teman bisa lihat di sini ada mic ya. Nah, di sini nih ada titik satu nih teman-teman. Titik satunya di sini teman-teman. Titik duanya di sini. Kira-kira titik tiganya di mana? Gimana tuh? Ayo ada yang bisa jawab? Saya mau cari 3 orang Oke. nih. Coba ya. Kakak yang pakai Bareng-bareng ya. kacamata dulu nih. Boleh dong dijawab, Kak. Titik tiga di sini. Coba yang mana coba? Bentar. Waduh, yang mana? Gak kelihatan gitu. Yang mana tuh? Titik tiga di sini deh. Oh Allah, bener lagi dia. Benar. Bener. Oke. Boleh maju, Kakak? Oke, boleh maju. Oke, untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya ada nggak nih yang tahu lagi? Ayo, siapa yang tahu lagi? Nah, kita ulang ya. Oh, yang di atas sana nih, Kak. Ganti Kayaknya dulu tahu. dong, ganti dulu. Barangnya masa sama. Nah, pertama, titik satunya ada di sini nih guys. Titik duanya ada di sini. Titik tiganya ada di mana? Ayo, di mana? Oke, kakak yang atas dulu Coba, nih kakak ya. yang di atas. Siapa tuh coba Ayo, namanya? ayo. Loh kok Kaila jauh banget Kaila? Iya nih, jauh sekali nih yang jawab. Kaila kemana Kaila? Oh alah. Atas. Oke, boleh dong dijawab titik tiganya di mana nih, Kak? Bener nggak, Kak Jidan? Coba di mana tadi itu? Di sini deh. Benar lagi. Kok pada tahu ini? Kayaknya Waduh, udah kerja gimana sama tuh? duluan nih. Boleh dong, maju kakaknya? Sambung dulu yuk, Kak. Barangnya di bawah. Ayo. Oke, ternyata banyak yang tahu nih guys. di Pada sini, jago guys, ya. semua nih ya. Jago main jago ice ternyata. breaking-nya. Nah, coba untuk satu orang lagi nih teman-teman. Kali ini saya maunya cewek nih. Di sini udah cowok 2. Cowok 2 nih ya. Nih, oke kita ulang nih ya. Pakai ahong aja di sini. Titik. Oh iya tadi kan kenalan. Yoi. Ini titik satunya di sini. Titik 2-nya di sini. Titik 3-nya di mana? Ayo, Coba. di mana? Siapa yang bisa jawab? Coba. Nanti dapat hadiah. Tadi itu yang tengah mau. Yang mana, ayo? Mana tuh? Oke, Oh Matthew, kakak. katanya Matthew. Matthew mau maju Matthew. Ayo, mungkin 1, 2, 3. Oh Ulia boleh. Oke, ayo Kak, Oke. jawabannya apa nih? Boleh Titik samperin, tiganya Kak. itu di mana? Boleh dong dijawab. Di mana Om? Bener semua ini kayaknya. Wah, Oke, udah pada Ulia boleh jago ya, maju. ayo Kak, boleh ke panggung. Boleh maju. Wah, udah pada jago semua nih main Nah, gamenya. nah abis ini kira-kira hadiahnya mana nih guys? Waduh, Nih hadiahnya mana ya? pertama ada umroh, haji, Perlu sama cari mobil. titiknya Pilih yang dulu, mana Kak nih? Jidan. Oh, bukan Islam, bisa diganti ke yang lain. Terus geser aja. Oke. Nah, tadi saya jelasin tuh nemunya di mana sih titik tiganya? Jadi tangannya gestur. Apa? Misalnya titik 1 di sini. Terus? Titik 2 di sini. Terus, oh di sini. Oh, salah. Tiga di sini. Ini. Coba ulang. Misalnya titik 1 di sini. Ya, di sana sini. Titik 2 di sini. Oke. Titik 3 di sini. Oke, benar banget. Berarti tiga-tiganya ngerti nih ya. Emang udah belajar dulu sebelum dari sini. Oke, kita kasih hadiahnya dulu nih ya guys. Sorry nih yang lain nggak kebagian karena ini kita ini dulu ya, simbolis dulu nanti untuk mobil, haji, sama umrohnya nanti nyusul. Oke, thank you teman-teman. Boleh tepuk tangannya dong buat Ayo, teman-teman boleh. yang mempelajari malam ini nih. Oke, mungkin udahlah Kaila. Ternyata mereka sepenasaran itu sama Udah jago ice breaking semua ya. kita, bener banget. Ya udah mungkin Kaila bisa dilanjut lagi gak sih? Oke. Karena katanya dengar-dengar abis ini ada guest star yang Ada keren banget. dong, ada dong Wah. gestar kita hari ini. Oke, bisa dilanjut ya Kaila ya? Boleh dong. Oke, buat teman-teman bisa langsung fokus lagi karena setelah ini akan ada narasumber atau guest star yang menarik banget dan bisa diambil apa ya? Diambil apa ini kira-kira? Diambil pelajarannya. Pelajarannya, Karena benar banget. gestar kali ini udah punya experience langsung dengan apa yang akan kita Benar bahas. banget. Oke, Kaila mungkin boleh dipanggil ya Kaila. Terima kasih Jidan atas ice breaking-nya. Oke, thank you semuanya. Thank you Kaila. Wah, jadi udah pada seru-seruan bareng. Sekarang kita langsung aja lanjut
tanya jawab kepada gestar kita hari ini, Kak Biagi Adi Satria selaku founder Pivok. Kepadanya kami persilakan. Halo, Kak. Silakan dulu ya. Cek, cek. Oke, halo semuanya. Di sini kita sudah bersama dengan Kak Biagi selaku founder Pivok dan saya akan sedikit bertanya-tanya nih Kak tentang brand Kakak. Nah, boleh dong Kakak ceritain tentang brand yang sedang Kakak jalankan saat ini? Boleh. Jadi, halo semuanya, apa kabar? Semoga baik. Jadi, kita tuh start dari fashion. Kita mulai dari sepatu dan brand ini sebenarnya baru lahir 3 tahun yang lalu. Terus brand kita fokus di lokal manufaktur di sebuah daerah di Jawa Barat. Dan sampai sekarang kita masih terus di berbisnis dan terus scale up untuk di brandingnya juga. Dan ya sampai sekarang kita masih aktif untuk jualan di semua marketplace. Dan offline aktivasinya kita baru mau mulai, jadi ya kedepannya kita masih banyak perjalanan yang masih kita mau tempuh sih, gitu sih Kak. Oke, bener-bener brand Kakak ini menjunjung tinggi brand lokal zaman sekarang nih ya Kak di media sosial, terutama di marketplace. Ya betul. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih Kak. Nah, yang pertama, sebagai founder dari sebuah brand, apakah identitas brand Kakak ini harus mengikuti selera publik? Atau malah publik yang seharusnya diarahkan untuk mengikuti identitas brand dengan membuat tren baru atau yang lainnya? Menurut Kakak gimana nih Kak sebagai founder? Tergantung strateginya aja sih gimana mau DNA brandingnya kayak gimana. Karena kalau saya sendiri sih, saya riset kayak ada yang trending tapi nggak semua trending harus digubris juga kan. Terus mungkin tentuin DNA-nya dulu, terus sampai kita juga pasti butuh tim untuk awal-awal, terus yang mana tren bisa masuk sama yang enggak. Dan kalau bisa sih sebenarnya menurut aku awal-awal tuh idealis dulu aja gitu, yang karena di awal-awal kan kita butuh atensi juga, butuh kelihatan di sosial media. Cuman pada ujung-ujungnya ya kita harus balance aja sih tentang ngikutin selera yang lain dan selera brand itu sendiri sih, menurut aku gitu. Setuju banget sih Kak, karena kita ini kan mencari target audiens adalah customer, apalagi pencinta footwear brand lokal. Ya, Nah, kalau menurut aku ya Kak, bener banget kita itu harus seimbang antara mengikuti selera publik dan mengikuti tren dari sepatu Kakak yang Kakak produksi gitu. Karena itu juga membawa nama kita itu semakin besar lagi dengan adanya inovasi-inovasi baru dan terus mengikuti selera publik. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. boleh? Konten seperti apa yang menurut Pivok paling efektif untuk membangun kepercayaan publik? Apakah storytelling, review dari pengguna, atau behind the scene, atau ada konten edukatif untuk strategi dari Pivok gitu? Menurut aku sih yang efektif selama ini KOL sama KOC gitu. Karena kalau kita sih jarang mau disclaimer banyak-banyak, biarin KOL sama KOC aja. Dan kalau bisa sih aku tuh cari KOL yang memang benar-benar yang jujur sih sebenarnya. Karena kalau mau balik lagi ke trust ya, kayak yang kita alamin waktu itu kita ada KOL yang memang benar-benar khusus ngebedah sepatu. Jadi dia kayak ada analisanya tentang si sepatu ini, tentang kualitasnya kayak gimana, worth the price-nya atau gimana. Jadi menurut aku nggak harus brand oversharing lah ya gitu. Jadi biarin KOL sama KOC, dan itu kan tugasnya mereka juga gitu. Brand hanya tanggung jawab kalau ada sesuatu gitu. Jadi biarin digoreng sama mereka aja gitu. Kalau menurut aku sih gitu, yang aku alamin yang paling efektif kayak gitu. Gitu sih Kak. Iya sih Kak, apalagi zaman sekarang itu media sosial udah seperti makanan setiap hari ya Kak, untuk customer, terutamanya untuk anak muda zaman sekarang, Gen Z gitu. Tentunya KOL itu penting banget ya Kak, aku juga setuju sama Kakak tadi. Karena memang zaman sekarang itu kita Gen Z itu lebih sering ke influence dibanding kita nyari pilihan sendiri gitu. Jadi emang lebih
oh iya nih temanku pilih ini, jadi saya juga pilih ini gitu. Bener banget sih Kak, setuju. Dan itu lebih membuat Pivok ini original, jadi apa adanya, memang kualitas bagus dan juga harga terjangkau dan juga digemari oleh publik. Bener banget Kak. Oke Kak, aku ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dalam era media sosial saat ini, customer itu sering membandingkan brand lokal dengan brand internasional. Nah, bagaimana Pivok menggunakan konten untuk menunjukkan value diri dari brand Pivok nih Kak? Iya, kau mendang-mending gitu ya. Kalau aku sih nggak diladenin ya, biarin KOL yang itu biar menjelaskan, karena kadang sebuah brand kalau terlalu menjelaskan terlalu detail apa perbedaan dari brand luar dan brand lokal, jatuhnya nanti brand ini bakal lebih ke media dan edukasi gitu. Biar ya aku sih balik lagi untuk biar orang gak mendang-mending, itu biarin KOL yang berbicara gitu. Pihak brand hanya bertanggung jawab, fokus on produksi, marketing, dan tetap gimana caranya konsisten biar gak dipercaya gitu. Balik lagi, karena kalau misalkan compare-comparean emang udah wajar lah ya gitu. Cuman ujung-ujungnya sih kalau kita udah konsisten dan lama-lama juga orang bakal ngeliat dari, lama-lama juga nge-stalk sih mereka dari entah itu marketplace-nya, ulasannya, segala macam. Kayaknya worth it deh, dan dari mereka, dari awareness, ujung-ujungnya juga bisa ngekerucut ke beli gitu. Dan dan ntar dia bakal compare-nya tuh bener-bener barangnya yang dia punya sama yang barang yang brand itu, baru mereka compare dan kayak gini ternyata gitu. Gitu sih kalau aku ngadepinnya. Nah, kebetulan membahas tentang brand lokal dan brand kakak pakai nggak nih brand dari kakak sendiri? Pakai. Oke, boleh dong ditunjukin Kak brand Boleh. sepatunya. Kalau ini Wah, boleh dong tepuk tangan semuanya. Keren banget Kak sepatunya, apalagi sekarang itu kita emang lagi bersaing banget sama brand internasional ya Kak. Iya, betul. Nah, bener Kak, ngomong-ngomong soal KOL, gimana sih tips dari kakak nih sebagai founder untuk memilih KOL dari kakak sendiri untuk menaruh kepercayaan kepada mereka? Karena kan kalau kita melihat kasus-kasus yang tadi telah disampaikan oleh materi selanjutnya, mereka itu banyak yang salah milih KOL nih Kak. Gimana nih Kak menurut kakak? jangan pilih KOL gorengan. Oke, gorengan tuh maksudnya tuh gimana tuh Kak? Boleh Jadi dong. kalau misalkan menurut aku ya, jadi milih KOL tuh yang memang dia punya value nih. Jangan cuma langsung kayak harus deket dulu sih sama orangnya yang menurut aku ya. Dan kalau bisa sih dilempar ke agensi aja, agensi KOL yang dia udah punya tahu gitu. Cuma kalau yang buat baru awal-awal, kalau bisa udah kenal dulu sama KOL-nya gitu, jujur apa enggak gitu. Karena yang menurut aku rasa ya, KOL gorengan menurut aku tuh kayak ya gak jujur aja, karena sebuah konten yang dilebih-lebihkan tuh kerasa gitu, nggak bisa dibohongin gitu menurut aku gitu. Jadi ya sekarang pun kita untuk milih KOL tetap stick sama KOL yang udah berjalan. Kalau mau ekspansi pun kita kayak masih riset gimana sih kayak ini jejak digitalnya kayak gimana gitu. Dan sebisa mungkin sih kita lebih pengen KOL yang masuk ke niche-nya, nggak asal-asal viral, karena ujung-ujungnya apa sih, kita mau carinya konversi gitu. Kayak kalau misalkan cuma viralitas, bumerangnya gede gitu sih menurut aku. Setuju banget sih Kak, apalagi sekarang itu KOL makin banyak, maka kita sebagai owner dari suatu brand harus lebih pinter milih agensi KOL ya Kak. Iya, betul. Oke, ini tips buat kita ya semuanya, kalau ingin membangun bisnis ataupun ingin mempromosikan produk terbaru kita alangkah baiknya memilih KOL yang memang kredibilitasnya itu sudah terbukti baik gitu. Nah Kak, aku ada pertanyaan satu lagi nih ya Kak. Seberapa penting data insight dari media sosial termasuk engagement, reach, sentimen dalam menentukan arah branding dan pengembangan produk di Pivok dalam media sosial nih Kak, seperti Instagram atau TikTok? Lumayan penting, cuman balik lagi tergantung brandnya. Kalau misalkan memang brand ini pengen lagi nyari on demand, kita tetap gunain data itu. Tapi kalau misalkan si brand itu lagi pengen magazine atau idealis, ya kadang kita
lebih ke nyari data dari luar, bukan dari data dari si sosial media kita sendiri gitu. Karena entah itu kayak kita udah dapat data dari sosial media ini dan ini market yang kita punya, cuman kayak kalau misalkan kita fokus ke on demand terus kenapa kita nggak coba market yang lain gitu, kita bikin sesuatu yang baru lagi gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku ya, tergantung data itu ya, tergantung kita mau pakainya kemana sih gitu. Bener banget nih Kak, kita tahu ya bahwa menjadi pengusaha itu kita harus udah visioner ke depannya kita mau bagaimana, dan hasilnya sudah kita prediksi semenjak kita memulai sebuah bisnis. Bener-bener very insightful banget Kak hari ini untuk semua pertanyaannya. Aku mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk hadir dalam mini seminar kami, dan teman-teman semua bisa memakai semua jawaban-jawaban dari Kak Biagi sebagai pembelajaran ke depannya ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, semuanya kita sudah mendengarkan nih sesi-sesi penyampaian materi dari narasumber pertama, Sena Jamila, Nika Deklidia, dan Kak Biagi selaku founder dari Pivol. Nah, teman-teman di sini udah kebayang belum nih? Ada yang pengen nggak jadi brand owner gitu? Boleh dong angkat tangannya. Wah, udah kelihatan banget ya calon-calon pengusaha sukses. Nah, di sini aku mau ngasih sedikit kesimpulan. Nah, dari yang pertama nih, kita harus lebih bijak lagi memilih influencer, dan kita harus tahu membawa brand kita ini arahnya kemana. Di media sosial tentunya, karena Gen Z zaman sekarang itu benar-benar kritis banget. Kita nih, generasi sekarang benar-benar kritis banget dalam memilih suatu produk, memilih atau mengomentari sesuatu hal yang berhubungan di media sosial. Maka dari itu kita harus bijak lagi ketika kita ingin menjadi sebuah brand dari owner usaha kita sendiri. Nah, yang kedua, kita itu tidak boleh sekedar menjanjikan kata-kata, tapi kita harus menyampaikan aksi kita ke customer kita, karena itu penting untuk membangun sebuah brand kita. Lalu dari Kak Biagi juga sudah bilang bahwa kita memilih influencer KOL itu dengan agensi yang sudah jelas kredibilitasnya seperti apa. Nah, super banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Nah, sekian dari aku selaku moderator Kaila Aurelia Chandrawinata, saya pamit undur diri. Isunya keren banget, bahwa ya tadi udah kita dengar bahwa sebagai sebuah pembisnis gitu nggak semudah yang kita bayangkan gitu, apalagi cuman ngandelin viralitas doang. Nah, mungkin tadi kesimpulan tadi sekaligus sebagai penutup pada hari ini, dan saya sebagai MC pada hari ini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para penonton dan juga untuk para untuk gestar dan juga teman-teman yang udah ngisi pada hari ini. Semoga hari ini materi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Hai semuanya, kembali lagi sama aku Nail, pemandu acara seminar kali ini. Dari tadi tuh kita udah mendengarkan pengalaman-pengalaman dari narasumber dan juga insight-insight yang keren banget, yang pastinya bermanfaat buat kalian. Aku juga dari tadi mendengarkan dan bisa memahami atau banyak banget pelajaran yang bisa aku dapeti, dan semoga kalian juga merasakan hal yang sama kayak aku. Nah, sebelum live report ini selesai, aku mau lempar-lempar dulu nih pertanyaan ke audiens dan juga narasumber. Yuk ikut aku. Halo, boleh kenalan gak Kak? Siapa namanya? Rahul. Oke, Kak, aku boleh tanya-tanya singkat gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, gimana nih perasaan Kakak tentang seminar yang Kakak lihat hari ini? Wah, tadi sih narasumbernya very insightful ya, dan banyak informasi yang bermanfaat untuk masa depan. Dan tadi teman-teman panitia juga sangat antusias ya, dan sangat profesional untuk job desk ya. Keren sekali. Thank you Kak Raul. Nah, kalau misalnya Kakak bisa deskripsiin satu kata nih tentang seminar ini, apa tuh Kak kata-katanya? Ya, insightful deh. Oke, thank you banget ya Kak Raul atas partisipasinya dalam seminar ini. Oke, sekarang kita akan wawancara salah satu narasumber tadi ya. Oke. Halo Kak Biagi ya. Aku boleh nanya-nanya sebentar nggak apa-apa ya Kak? Masih semangat gak nih Kak? Masih semangat. Oke, gimana nih perasaannya? Enjoy nggak Kak mengisi seminar di seminar ini? Enjoy. Oke, aku juga mau nanya nih, satu kata aja deh buat mendeskripsikan seminar ini. Apa nih Kak? Satu kata ya? Iya. Seru.
Seru? Seru. Oke, thank you so much ya Kak atas partisipasinya dalam seminar ini. Oke guys, terima kasih ya untuk kalian yang udah stay tune dari awal hingga akhir acara. Sekali lagi terima kasih banget dan semoga kalian mendapatkan banyak insight yang helpful nanti di masa depan. So, see you guys di acara selanjutnya. Bye-bye.